Ada tahu, biasanya ketika kita memikirkan alam, ada ekspektasi tentang sebuah keniscayaan, sesuatu yang mutlak gitu, kayak gravitasi. Betul, air mengalir ke bawah. Iya, air dari pegunungan kan akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, melewati lembah, membasahi tanah, dan ya menghidupkan apapun yang dilewatinya. Air itu tidak peduli dengan birokrasi, tidak butuh stempel, tidak baca undang-undang, ia mengalir begitu saja. Dan dalam sejarah peradaban manusia, kita itu selalu membangun sistem di sekitar aliran alami itu, bukan sebaliknya. Petani kita sudah melakukan itu selama berabad-abad. Nah itu dia. Tapi kemudian Anda membaca setumpuk dokumen tata kelola irigasi pertanian, hari ini khususnya telaah staf strategis dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan tiba-tiba air yang mengalir secara alami tadi itu bisa, tanda kutip, berhenti tepat di perbatasan sebuah petak sawah. Iya, berhenti total, bukan karena kemarau. Benar, bukan karena kemarau, bukan karena bendungan hancur, air itu berhenti murni cuma karena masalah singkatan nama di papan organisasi tingkat desa. Ironis memang. Sangat ironis. Jadi, dalam eksplorasi mendalam kita kali ini, kita sedang membedah krisis transformasi kelembagaan dari nama lokal HIPA menjadi P3A, atau Perkumpulan Petani Pemakai Air. Dan jujur saja, saat pertama kali saya melihat sumber-sumber ini, saya berpikir, masa sih cuma gara-gara singkatan huruf diganti, sawah orang bisa kering? Saya paham keheranannya. Ironi administratifnya memang sekuat itu ya. Dokumen-dokumen yang kita bedah, mulai dari Undang-Undang Pengairan hingga laporan lapangan di Jember yang sangat detail itu, menunjukkan bahwa urusan nama ini benar-benar menyandra ketahanan pangan kita. Menyandra secara harfiah ya? Betul. Kelangsungan hidup dan kemandirian para petani itu kini sangat bergantung pada sinkronisasi antara realitas fisik di lumpur sawah dengan legalitas formal di atas meja birokrat. Ketika dua hal ini tidak sinkron, air berhenti dan sistem ketahanan pangan kita ya lumpuh. Oke, mari kita bongkar anatomi masalahnya. Bagaimana kekacauan nomenklatur ini bisa terjadi sejak awal? Karena kan tidak mungkin petani tiba-tiba bangun pagi terus bertengkar soal nama organisasi kan? Pasti ada akar sejarah regulasinya. Pasti. Masalah ini berakar pada, bisa dibilang, pergeseran tektonik dalam hukum tata air kita. Kalau kita putar waktu kembali ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan, di era tersebut tata kelola air itu sangat tersentralisasi. Maksudnya dikontrol penuh oleh pemerintah pusat. Pokoknya dari atas ke bawah. Tapi sekarang kan sudah beda ya? Jauh berbeda. Paradigma itu dirombak total ketika lahir regulasi modern kita, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, dan juga aturan operasionalnya, seperti Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2021. Oh, berarti ada semacam perubahan kekuasaan di sini. Di regulasi yang baru, negara mundur selangkah dan memberikan wewenang ke petani untuk mengelola sendiri saluran tersier mereka, kan? Pendekatannya jadi lebih partisipatif. Betul sekali. Secara konseptual, desentralisasi irigasi tersier ini diserahkan sepenuhnya ke tangan masyarakat petani. Merekalah yang mengatur jadwal, merawat saluran, membagi air. Tapi, nah ini tapinya. Ada syaratnya? Ada. Pusat mensyaratkan satu hal mutlak untuk bisa mengakui kelembagaan petani ini secara nasional. Mereka semua harus menggunakan satu tata nama yang seragam dari Sabang sampai Merauke, yaitu P3A. Dan disinilah bom waktunya meledak ya, khususnya di Jawa Timur. Dokumen telaah staf Kabupaten Jember merinci banget bahwa petani di sana itu sudah puluhan tahun merasa sangat nyaman dengan sebutan HIPA atau Himpunan Petani Pemakai Air. Iya, sudah mendarah daging itu HIPA. Kalau saya tidak salah baca dari dokumennya, nama HIPA ini dulunya dilegalkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur yang lama, yang mencoba meniru semangat sistem subak di Bali, tapi disesuaikan untuk kultur Jawa Timur. Masalahnya, Perda itu sekarang sudah dicabut. Nah, itu kuncinya. Jadi HIPA ini ibarat anak yang kehilangan status hukum dari orang tuanya dong. Analisis yang sangat tajam. HIPA itu produk dari sejarah yang jangkar hukum nasionalnya sudah tercabut bersih. Mereka hidup, mereka bekerja mengairi sawah setiap hari, tapi di mata Jakarta, di mata sistem digital pemerintah pusat, entitas bernama HIPA itu tidak terbaca. Sama sekali tidak ada di sistem. Tidak ada. Statusnya error kalau dimasukkan ke komputer pusat.
Wah, ini mengingatkan saya pada sistem perbankan. Ini kayak bayangkan, Anda punya rekening bank yang sudah Anda gunakan puluhan tahun. Anda rajin menabung, sistemnya lancar, saldonya juga banyak, tapi tiba-tiba bank melakukan migrasi sistem komputer secara nasional. Terus nama Anda tidak cocok gitu? Persis. Karena nama di KTP Anda ada singkatan lokal yang berbeda satu huruf saja dengan format baru mereka, rekening Anda dibekukan seketika. Uangnya ada di sana, banknya juga tahu Anda nasabahnya, tapi Anda tidak bisa menarik uang sepeser pun. Metafora perbankan itu sangat mewakili rasa frustrasi di lapangan saat ini. Dan kalau kita bicara soal saldo yang dibekukan tadi, dalam konteks irigasi Jember ini, nilainya bukan main-main. Mencapai miliaran rupiah. Miliaran. Nah, ini bagian yang ingin saya tantang sedikit. Kalau sistem sentralisasi sudah diubah menjadi partisipatif, yang artinya pemerintah pusat ingin petani mandiri, kenapa Jakarta kayak, kaku sekali soal penamaan ini? Karena birokrasi butuh kepastian. Iya. Tapi mengapa mereka tidak biarkan saja petani Jember pakai nama HIPA, asalkan kan faktanya airnya mengalir? Apa sih dampaknya kalau petani ngotot, pokoknya kami nggak mau ganti nama jadi P3A? Alasan dibalik kekakuan Jakarta itu murni soal akuntabilitas penyaluran dana. Anda harus tahu, pemerintah pusat saat ini sedang jor-joran menyalurkan stimulus ekonomi melalui program P3TGI. P3TGI itu program percepatan peningkatan tata guna air irigasi ya? Betul sekali. Dan ini bukan uang receh. Ini adalah dana tunai miliaran yang ditransfer langsung ke desa untuk rehabilitasi saluran air yang rusak. Namun sistem verifikasi keuangan negara itu kan butuh filter yang kuat untuk mencegah korupsi atau penyaluran ke lembaga fiktif. Pasti, harus ada filternya. Makanya, sistem itu mengunci pencairan dana hanya untuk nomenklatur resmi P3A. Oh, astaga. Jadi kalau mesin ketik di proposal pencairan dananya masih tertulis HIPA, sistem otomatis menolak. Langsung ditolak. Sistem tidak mau tahu seberapa rajin Anda membersihkan sawah. Gagal bertransformasi secara nama, berarti kerugian ekonomi langsung bagi desa tersebut. Mereka kehilangan akses ke dana segar ya? Betul. Dana yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah kebocoran saluran irigasi yang selama ini menguras keringat mereka, menguap begitu saja. Menggiurkan sekali ya sebenarnya. Dana triliunan rupiah dari pusat siap turun, tapi tersumbat hanya karena syarat administratif. Dan disinilah, saat saya baca dokumen telaah staf Jember ini, narasinya tiba-tiba berubah layaknya naskah film thriller politik lokal. Politik desa itu kadang lebih panas dari politik nasional. Benar banget. Mengetahui ada uang bantuan sebesar itu yang mensyaratkan nama P3A, situasi di desa justru memanas dan memunculkan penumpang gelap. Kosongnya payung hukum ini, masa transisi dari HIPA ke P3A yang belum selesai, menciptakan sebuah ruang abu-abu. Dan celah inilah yang dieksploitasi habis-habisan oleh oknum elit politik di tingkat desa. Saya membaca bagian ini dengan rasa tidak percaya. Jadi bayangkan, ada kelompok HIPA asli yang isinya petani-petani sepuh yang tiap hari kerjanya di lumpur, membersihkan eceng gondok, mengatur pintu air. Mereka ini kan mitra resmi Dinas PUPR di lapangan. Iya, mereka pelaku aslinya. Tapi kemudian misalnya ada pemilihan kepala desa, pilkades, dan kebetulan pengurus HIPA ini beda kubu dengan kades yang menang. Tiba-tiba, kades baru ini memanfaatkan syarat nomenklatur pusat tadi. Dia mengeluarkan surat keputusan SK Kepala Desa untuk membentuk P3A baru. Yang isinya tentu saja orang-orang ring 1 dari kades tersebut, tim suksesnya lah. Hah? Serius? Sering terjadi. Orang-orang yang dimasukkan ke P3A baru itu mungkin bahkan tidak tahu cara membedakan benih padi dan rumput liar, tapi nama mereka resmi di atas kertas sebagai pengurus P3A. Gila. Persis. Jadi mereka mendirikan lembaga tandingan hanya sebagai wadah kosong ya, untuk menampung guyuran dana P3TGI tadi. Dan ini dampaknya kan pasti langsung merusak tatanan sosial harian di desa. Sangat merusak. Anda bayangkan air irigasi itu dijadwal sangat ketat setiap harinya. Tiba-tiba ada dua kelompok yang saling klaim berhak memutar pintu air utama. Konflik fisik dong. Seringkali nyari seperti itu, kelompok hip-hop asli merasa punya pengalaman teknis dan hak historis. Sementara kelompok P3A bentukan kades merasa punya legalitas kertas resmi. Sementara mereka bertengkar di pintu air, tanaman padi di petak bawah mulai retak karena kekeringan. Astaga.
Padinya mati kehausan sementara manusianya sibuk berdebat SK? Kekacauan horizontal semacam ini adalah ancaman langsung terhadap ketahanan pangan. Petani itu kan tidak bisa menghentikan siklus biologi padi hanya untuk menunggu elit desa selesai berdebat soal SK. Secara de facto dan de jure, penguasa teritori desanya. Kalau Kades punya otoritas menerbitkan SK untuk membentuk lembaga kemasyarakatan di wilayahnya, bukankah secara teknis hukum administratif, tindakan Kades membuat P3A baru itu sah? Secara administrasi desa, iya, sah. Nah, terus bagaimana kita bisa menghentikan praktik manipulatif ini tanpa melanggar wewenang otonomi si desa itu sendiri? Inilah menariknya. Dokumen telah Astaf tersebut menawarkan solusi yang sangat elegan, yaitu dengan cara menundukkan politik di bawah hukum fisika. Wow, hukum fisika? Maksudnya bagaimana? Metode preventifnya adalah dengan menetapkan wilayah kerja P3A bukan berdasarkan batas administratif desa, melainkan berdasarkan batas hidrologis teknis. Tunggu, batas hidrologis teknis. Maksudnya, hamparan fisik kemana air itu mengalir secara natural. Tepat. Air mengalir turun mengikuti gravitasi dan jaringan saluran tersier. Air kan tidak peduli ada batas RT, batas RW, atau batas desa yang ditarik secara politik pakai penggaris di atas peta. Iya, air gak butuh paspor untuk pindah desa. Betul. Jadi, penetapan legalitas P3A ini dikunci pada prinsip satu jaringan tersier, satu lembaga P3A. Ah, saya paham sekarang. Kalau satu hamparan sawah yang dilintasi jaringan tersier itu sudah dipetakan secara teknis dan sudah diklaim hak pengelolaannya oleh kelompok tani asli, maka oknum kepala desa tidak bisa tiba-tiba membuat lembaga tandingan. Betul, karena wilayah operasionalnya secara fisik sudah habis terkafling oleh jaringan air. Kades kan tidak bisa menciptakan air baru atau jaringan tersier baru dari udara kosong. Hukum alam dipakai untuk membungkam manuver politik praktis. Sangat brilian. Tapi untuk membuat pemetaan teritorial berbasis air ini memiliki kekuatan yang memaksa dan untuk melumpuhkan SK Kades yang manipulatif tadi, kita pasti butuh instrumen hukum yang hierarkinya lebih tinggi, kan? Sangat butuh. Disinilah peran krusial dokumen tersebut, yaitu mendorong intervensi dari bupati. Itulah mengapa kita butuh SK Bupati. Tapi pertanyaan saya, kalau tujuan akhirnya adalah mendaftarkan P3A ini sebagai badan hukum resmi di Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, kenapa repot-repot mampir ke meja bupati dulu? Kenapa tidak dari HIPA langsung saja bawa berkasnya ke notaris dan daftarkan ke pusat? Karena realitas birokrasinya tidak secepat itu. Proses di Kemenkumham membutuhkan penyusunan akta notaris, verifikasi dokumen, dan biaya yang lumayan besar untuk ukuran petani. Lama ya prosesnya? Bisa berbulan-bulan. Di sisi lain, masa tanam padi terus berjalan hari demi hari. Saluran yang amrol butuh semen hari ini juga. Dan tenggat waktu pencairan dana P3TGI dari Jakarta punya batas kedaluarsa. Waktu adalah air. Mereka jelas tidak bisa menunggu berbulan-bulan. Jadi SK Bupati ini, surat keputusan Bupati ini difungsikan sebagai apa? Semacam surat sakti sementara, gitu? Dalam literatur kebijakan publik, ini sering disebut bridging policy atau jembatan taktis. SK Bupati memiliki daya paksa administratif yang absolut di tingkat daerah kabupaten. Langsung mengunci semuanya? Iya, ketika Bupati menerbitkan SK yang menetapkan inventarisasi P3A yang mengakui pengurus HIPA lama yang sah dan memetakannya berdasarkan batas jaringan irigasi fisiknya tadi, seketika itu juga SK Kades tandingan menjadi gugur atau tidak berlaku. Karena legalitas dari pimpinan daerah menganulir keputusan kepala desa di bawahnya. Hukum hierarki tata negara biasa ya? Persis. Dan efek ganda dari SK Bupati ini adalah memaksakan penyeragaman anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Oh, jadi tidak bisa bikin aturan sendiri-sendiri? Tidak bisa. Bupati menetapkan draft standar yang harus dipakai oleh seluruh P3A di wilayah Jember. Aturan mainnya dikunci secara rigid. Oknum di desa tidak bisa lagi menyelundupkan pasal-pasal aneh di ADART untuk menguntungkan kelompoknya sendiri. Secara teori, itu strategi perlindungan yang kedap air. Lembaga tandingan hancur, teritori dikunci, dan aturan main diseragamkan. Tapi, mari kita realistis sedikit. Bupati itu kan berkantor di gedung pemerintahan kabupaten. Jember itu luas banget loh. Sangat luas, dengan ratusan desa. Nah, bagaimana seorang bupati bisa tahu persis bahwa daftar nama kelompok tani yang disodorkan ke mejanya untuk ditandatangani itu adalah petani asli yang tangannya kapalan karena pegang cangkul dan bukan nama fiktif dari keponakan si Kades?
Bupati tidak mungkin keliling mengecek ratusan pintu air sendiri, kan? Ini adalah titik kritisnya. Kebijakan sehebat apapun di atas kertas akan mati suri jika tidak ada orkestrasi di lapangan. Disinilah dokumen tata kelola ini menempatkan Komisi Irigasi atau sering disingkat KOMIR sebagai aktor sentral. Komisi Irigasi. Saya sering melihat pelang nama mereka di dekat bendungan, tapi tidak pernah tahu apa kerjanya. Saya berasumsi mereka ini semacam wasit atau auditor independen dalam kekacauan ini. Itu deskripsi yang sangat akurat. KOMIR adalah lembaga koordinasi multi pihak di tingkat kabupaten. Di masa transisi yang sangat rawan manipulasi ini, KOMIR-lah yang turun ke desa-desa. Mereka belusukan, gitu. Belusukan secara teknis, mereka tidak sekedar duduk membaca dokumen di kantor, mereka melakukan verifikasi dan validasi langsung ke hamparan tersier. Mereka mencocokkan data, apakah ketua P3A yang diajukan ini benar-benar menguasai lahan di jaringan tersebut? Apakah dia benar-benar petani? Oh, jadi mereka semacam tim investigasi lapangan untuk memastikan tidak ada penumpang gelap sebelum dokumen sakti itu sampai ke meja bupati. Dan yang menarik dari dokumen operasional ini, KOMIR ternyata tidak bekerja sendiri ya? Tidak, ada pembagian tugas yang sangat rapi. Ya, saya baca ada pembagian tugas spesifik antara dua dinas yang ibaratnya menjadi dua kaki dari proses ini, yaitu Dinas PUPR dan Dinas Pertanian. Jujur, saya dulu mengira urusan air sawah itu cuma urusan Dinas Pertanian saja loh. Banyak yang mengira begitu. Tapi pemisahan peran ini sangat esensial karena mengelola irigasi butuh dua keahlian yang berbeda drastis. Dinas PUPR melalui juru pengairan atau mantri air mereka fokus pada perangkat kerasnya. Infrastrukturnya ya? Ya, hardware-nya. Mereka yang memvalidasi keteknikan luasan hamparan air, mengecek kondisi fisik pintu air, ketebalan beton, dan memastikan sedimen di saluran primer atau sekunder dibersihkan. Oke, itu PUPR. Sementara Dinas Pertanian ngurusin apa? Dinas Pertanian melalui PPL atau penyuluh pertanian lapangan mengurus perangkat lunaknya, software-nya, yaitu manusia dan biologinya. Mereka yang mengedukasi petani tentang pola tanam, kapan harus tanam padi, kapan harus rotasi ke kedelai atau jagung untuk menghemat air. Oh, dan bagaimana adaptasi cuaca gitu ya? Betul, adaptasi terhadap anomali cuaca. Saya punya analogi untuk ini. Jadi, Dinas PUPR itu ibarat pihak pengelola jalan tol ya. Tugas mereka memastikan aspalnya mulus, jalurnya tidak putus, pintu tolnya bekerja, dan rambu-rambu lalu lintasnya jelas. Tepat. Sedangkan penyuluh pertanian atau PPL tadi, itu seperti instruktur yang mengajarkan si petani cara menyetir mobilnya di jalan tol tersebut dengan aman, dan ngasih tahu muatan komoditas apa yang paling menguntungkan untuk dibawa ke pasar. Analogi yang brilian. Sebaik apapun Dinas PUPR membangun jalan tol airnya ya, jika PPL tidak mengajari petani cara menyetir, artinya jika jadwal tanamnya kacau dan semua orang berebut air di saat yang sama, sistem itu tetap akan macet total dan berujung gagal panen. Keduanya harus sinkron. Harus sinkron dan disatukan di bawah payung lembaga yang sah, yaitu P3A. Oke, sekarang kita sudah punya peta hukumnya rapi. Kita punya hukum fisika untuk mengunci teritori, SK Bupati sebagai tameng hukum, dan KOMIR bersama dinas-dinas terkait sebagai wasit lapangan. Tapi ada satu masalah terakhir, dan ini mungkin yang paling berat. Soal SDM petaninya? Iya, bagaimana dengan petaninya sendiri? Saya membayangkan petani akar rumput yang sudah lelah bekerja di lumpur seharian, tiba-tiba didatangi petugas berseragam dan disuruh, ayo kumpul, kita rapat ganti nama, ubah ADRT, lapor ke notaris. Reaksi natural mereka pasti apatis kan? Sangat wajar kalau mereka apatis. Mereka akan menganggap ini cuma beban birokrasi ekstra dari orang-orang kantoran di kota. Bagaimana dokumen ini merancang strategi komunikasi untuk meyakinkan mereka? Dokumen ini sangat menyadari bahwa apatisme adalah musuh terbesar transformasi. Oleh karena itu, diinstruksikan sebuah strategi komunikasi yang cukup radikal di lapangan. Juru pengairan, PPL, dan pendamping desa harus turun secara serentak. Mereka harus ngomong apa ke petani? Mereka harus membongkar narasi bahwa ini sekedar urusan administrasi negara. Mereka harus, tanda kutip, menjual konsep transformasi ini sebagai alat proteksi diri bagi si petani. Tunggu. Jadi, narasinya dibalik. Bukan petani yang butuh negara, tapi dokumen legal ini yang akan melindungi mereka dari gangguan luar.
Persis, petugas harus menjelaskan secara gamblang. Kayak gini, Bapak-bapak, kalau Bapak tidak mau bertransformasi menjadi P3A berbadan hukum, hak penguasaan air Bapak akan terus diganggu oleh intervensi politik lokal dan SK Kades tandingan. Tapi dengan SK Bupati ini, otonomi kelompok Bapak dilindungi hukum secara mutlak. Wah, cerdas. Ketika petani sadar bahwa birokrasi yang rumit ini sebenarnya adalah tameng pelindung mereka sendiri, resistensi dan rasa malas itu akan berubah menjadi partisipasi aktif. Menjual kemandirian. Itu jauh lebih menarik secara psikologis daripada sekedar menakut-nakuti soal hilangnya dana bantuan. Nah, untuk Anda yang sedang mendengarkan eksplorasi kita, mari kita rangkum perjalanan epik dari kekacauan nama ini menuju kedaulatan yang utuh. Saya membaca langkah-langkah menuju Kemenkumham ini ibarat sebuah pendakian gunung yang panjang. SK Bupati tadi baru base camp pertama, bukan puncaknya. Betul, baru base camp. Perjalanan menuju legalitas penuh memang menuntut ketahanan nafas. Langkah pertama adalah lolos dari validasi lapangan berlapis oleh Komisi Irigasi tadi. Membuktikan bahwa mereka itu entitas yang nyata di atas hamparan air yang nyata, ya. Ya, lalu langkah kedua, memegang SK Bupati. Ini adalah palu godam sementara yang menghancurkan lembaga tandingan dan mengesahkan keberadaan mereka. Terus setelah dapat SK Bupati apa lagi? Langkah ketiga, dengan berbekal SK Bupati itu, mereka mulai menstandarisasi aturan main internal, menyusun ADART sesuai draft baku yang mengikat wilayah hidrologi secara spesifik. Jadi tidak ada lagi celah interpretasi liar. Lanjut ke langkah keempat, berarti pendakian ke ranah hukum perdata dong. Dengan modal SK Bupati dan ADART itu, mereka akhirnya berani menemui notaris. P3A yang dulunya cuma kelompok informal ngopi-ngopi di pos ronda pinggir sawah, kini didaftarkan secara resmi untuk proses peningkatan status menjadi badan hukum. Dan puncaknya, langkah kelima, pengesahan final dari Kementerian Hukum dan HAM. Wah, ini gongnya ya. Saat stempel Kemenkumham itu turun dan sertifikatnya terbit, P3A tersebut telah bermetamorfosis sepenuhnya. Mereka berdaulat, mereka diakui oleh negara secara absolut dan permanen. Dan tidak ada satupun kepala desa atau politisi lokal yang bisa membubarkan mereka lagi. Dan hasil akhir dari pendakian birokrasi ini benar-benar mengubah hidup mereka di bawah sana. Mari kita bahas payoff-nya atau hasil manisnya. Manfaat praktis yang langsung terasa di dompet petani. Ketika P3A sudah resmi berbadan hukum Kemenkumham, dana PT 3GAI miliaran rupiah itu cair langsung ke rekening kelompok mereka kan? Langsung ke rekening P3A. Tidak melalui rekening pemerintah desa, tidak melalui kontraktor pihak ketiga. Istilah teknis yang sering dipakai pemerintah itu swakelola ya? Betul, swakelola. Dan sistem swakelola ini benar-benar merevolusi efisiensi perbaikan saluran irigasi. Gimana caranya? Karena uangnya ditransfer utuh tanpa potongan birokrasi perantara, material bisa dibeli sendiri oleh kelompok dengan harga terbaik. Dan yang paling penting, proyek perbaikannya dikerjakan secara padat karya oleh warga desa setempat. Saya selalu melihat konsep swakelola ini ibarat perbandingan antara memasak makanan sendiri di dapur rumah versus memesan catering untuk pesta. Kalau Anda pesan catering, harganya kan pasti sudah disunat untuk margin keuntungan si pengusaha catering, untuk bayar gaji stafnya, dan porsinya mungkin sengaja dikurangin biar untung. Itu analogi ekonomi yang sangat pas. Tapi kalau Anda belanja bahan baku sendiri ke pasar dan memasaknya bareng keluarga, dengan uang yang sama porsinya pasti jauh lebih besar. Kualitas bahannya terjamin karena Anda yang pilih sendiri dan rasanya sesuai selera Anda. Sangat presisi. Dalam konteks saluran air pedesaan, karena yang mengaduk semen dan menyusun batu itu adalah para petani yang sawahnya sendiri sangat bergantung pada saluran itu, logikanya mereka tidak mungkin bekerja asal-asalan. Nggak mau rugi sendiri dong kalau ambrol. Pasti, kualitas fisik bangunan irigasi menjadi jauh lebih kokoh, rapi, dan presisi. Dan jangan lupa, uang upah kerjanya berputar kembali di warung-warung desa itu sendiri. Kan yang kerja warga situ, uangnya nggak dibawa lari oleh kontraktor luar kota. Efek dominonya luar biasa. Saluran air yang bagus membuat distribusi lancar, konflik rebutan air mereda, hasil panen meningkat tajam, dan otomatis kesejahteraan keluarga petani ikut terkerek naik. Pada akhirnya, administrasi di atas kertas yang rapi dan sah bermuara pada peningkatan kualitas hidup yang sangat nyata di dunia fisik. Nah,
Mungkin Anda yang sedang mendengarkan eksplorasi kita hari ini sedang duduk santai di kafe di tengah kota besar, bekerja di depan laptop, dan sama sekali tidak pernah menyentuh cangkul seumur hidup. Anda mungkin bertanya-tanya, iya ampun, kenapa saya harus membuang waktu belasan menit untuk peduli dengan urusan singkatan HIPA menjadi P3A di sebuah desa di Jember? Jawabannya sebenarnya sangat dekat. Ada pada piring makan siang Anda hari ini. Nah, Ketahanan pangan bangsa ini bukanlah sesuatu yang otomatis terjadi karena doa saja. Stabilitas harga beras, harga cabai, bawang, sayuran yang Anda beli di pasar swalayan itu sangat-sangat bergantung pada stabilitas air di jaringan tersier desa-desa tersebut. semuanya saling terhubung ya? Ya, tata kelola birokrasi yang lurus dari Jakarta turun ke meja Bupati Jember hingga sampai ke lumpur petak sawah adalah urat nadi yang menjaga perut ratusan juta penduduk bangsa ini tetap kenyang. Jika sistem di tingkat akar rumput ini runtuh hanya karena dikacaukan oleh oknum politik lokal yang mencari untung, suplai pangan nasional akan anjlok. Dan Andalah yang akan merasakan dampaknya langsung lewat lonjakan inflasi harga bahan pokok di kota. Luar biasa. Jadi, benang merah dari penelusuran kita hari ini sangat jelas. Transformasi dari HIPA ke P3A sama sekali bukan sekedar urusan mengganti papan nama Sekretariat Usang. Bukan sekedar nama. Ini adalah pertarungan mempertahankan kedaulatan air petani dari cengkeraman elit politik lokal. Ini tentang menggunakan kecerdasan taktis lewat SK Bupati dan pemetaan hamparan hidrologis untuk membungkam konflik sosial. Memastikan bahwa subsidi triliunan rupiah jatuh tepat di tangan yang mengayungkan cangkul, dan menjamin bahwa air akan terus mengalir tanpa peduli siapapun yang memenangkan pemilu di desa tersebut. Tepat. Dan untuk menutup diskusi ekstensif kita hari ini, ada satu pemikiran radikal yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Silakan. Kita baru saja membahas panjang lebar bagaimana batas administrasi buatan manusia, seperti batas desa, seringkali menciptakan konflik fatal karena bertabrakan dengan realitas aliran air alam. Kedepan, ancaman krisis iklim global akan membuat sumber daya air semakin langka dan perilakunya makin ekstrim. Jika momen krisis itu tiba, mungkinkah kita harus menghapus sepenuhnya ego batas politik antar desa, antar kecamatan, atau bahkan antar kabupaten? Mungkinkah administrasi pemerintahan masa depan kita harus sepenuhnya direkonstruksi, ditundukkan, dan digambar ulang murni mengikuti peta tata air alam? Menggambar ulang batas peta negara mengikuti gravitasi aliran air ya, bukan mengikuti keputusan politisi. Wow, itu adalah pertanyaan provokatif yang layak membuat kita terjaga di malam hari, memikirkan masa depan ekologi kita. Terima kasih kepada Anda yang sudah menemani kami membedah kerumitan sistem irigasi dan tata kelola ini. Semoga diskusi ini mengubah cara Anda melihat aliran air, birokrasi, dan sebutir nasi yang ada di piring Anda. Tetaplah kritis, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.